Ya, pada pertemuan ini kita akan mencoba ya menyelesaikan studi kasus ya. Nah, ini misalnya contoh berkaitan dengan employee satisfaction. Ya, jadi employee satisfaction ini sebagai variabel pemediasi gitu ya. Artinya sebagai variabel intervening. Nah, jadi kita gunakan nanti data saya, tapi saya tidak tahu gitu kan apakah valid atau reliable ya. Nah, jadi kita gunakanlah employee satisfaction yang dalam hal ini dia menghubungi, yang merupakan hubungan antara variabel faktor-faktor motivasi dan juga terhadap kinerja organisasi gitu ya, dengan yang namanya leadership style ya sebagai variabel moderator. Nah, jadi di sini kasusnya adalah kasus yang satu variabel motivasi dan satu variabel moderasi. Nah, sekarang kita udah install lah ya, anggaplah udah install yang namanya apa ya, yang namanya aplikasi Smart PLS versi 4. Nah, dengan bentuk sebagai berikut gitu ya. Nah, ini tampilan Smart PLS versi 4 gitu ya. Nah, ini terlihat ya adik-adik sekalian. Nah, tetapi pada aplikasi ini gitu ya, ini license-nya sudah habis gitu ya. Nah, jadi license-nya sudah habis. Ini ditunjukkan dari license expired. Nah, di sini ya. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya kita supaya ini lisensi? Kenapa harus lisensi? Ya, supaya kita nantinya hasil outputnya menghasilkan output Excel gitu ya. Kalau dia menggunakan student version, kita akan menghasilkan outputnya JPG. Nah, itu bedanya antara yang lisensi yang tidak gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan yang license expired, maka kita akan coba gitu ya, beli beli apanya ya, beli expirednya ya, beli lisensinya. Nah, sekarang kita coba membelinya. Maka kita harus masuk dulu ke situsnya ya, masuk ke situs Smart PLS. Nah, ini saya tampilkan sebagai berikut ya. Nah, ini tampilannya. Nah, jadi kliklah smartpls.com gitu ya. Nah, dari smartpls.com ini lantas kita pilih ya. Kita pilih menunya adalah pricing. Nah, ini ya. Kita pilih menunya pricing. Oke. Nah, dari pricing di sini kita mau dihadapkan pada pilihan. Apakah yang mau student version? Ya, kalau kita student version dia download. Ya, kalau mau kita beli yang profesional set license itu kita harganya 560. 560 ini berlaku selama ini ya 1 tahun ya, 1 tahun 560. Oke, dengan detailnya sebagai berikut ya, bisa kita lihat di sini detailnya dengan hanya penggunanya satu orang, satu komputer ya, satu laptop. Jadi kalau laptop lain beli lagi gitu ya. Dan kalau menggunakan profesional ya itu adalah 1120. Nah, kalau menggunakan enterprise 460. Nah, ini ya. Jadi kita pilihannya seperti itu. Nah, dalam hal ini nantinya kita coba beli yang apa ya? Kita bisa pilihnya mau yang 1 bulan ya, mau yang 2 bulan, mau yang 3 bulan, mau yang 4 bulan, mau 1 tahun. Nah, kalau 1 bulan berapa harganya? Coba kita cek. Klik. Nah, ya. Nah, pada harga 1 bulan ini akan muncul harganya sebagai berikut. Nah, inilah tampilannya. Harganya 56 euro satu komputer gitu ya. Dengan masa masa berlakunya kita lihat ya, dengan masa berlakunya klik ya, klik detail. Nah, ini dengan license-nya ya selama 1 minggu ya. Ya, 1 minggu. Oke. 1 bulan ya. One month gitu ya. One month. Nah, jadi ini kalau ada kita project-project ya kita beli yang 1 minggu aja gitu ya. 1 bulan ya. Kemudian kalau harga yang lain, nah kita back lagi gitu ya. Maka kita dapatkan pilihan untuk yang harganya kalau yang apa 2 bulan berapa ya 2 bulan kita klik. Nah harganya ini 2 bulan. Ada yang 112 euro, ada yang 224 euro, ada yang 4.400 euro gitu kan. Nah mau yang pilih yang mana ya. Nah jadi di sini tergantung dari keuangan kita juga gitu ya. Nah, jadi yang 4.400 itu 3 komputer bisa. Ya, kalau harga 224 untuk satu komputer paralel ya, lisensinya. Nah, sekarang saya mau yang pilih yang 1 bulan saja gitu ya. Kita pilihlah 1 bulan, maka muncullah harganya sebagai berikut.
Nah, kalau dia $56, saya misalnya pingin yang ini. Ya, yang ini dia dengan dengan apa ya? Dengan levelnya profesional ya. Jadi kalau adik-adik misalnya apa? Ya, cukup student version misalnya. Student version aja ya, maka outputnya versi JPG semua ya, tapi one license ya pada situs Smart PLS. Nah, ini ya. Maka saya mau beli yang 56 misalnya ya. Maka saya siapkan kartu kredit gitu ya. Kartu kredit, maka kliklah purchase ya. Nah, kita klik purchase. Nah, di sini kita ada isian. Nah, di mana ada isiannya dengan harga 56 isilah emailnya. Nah, ini isi email. Ini nama saya, alamat ya, alamat kampus gitu ya. Kemudian juga Sumatera Utara gitu ya. Nah, kemudian juga di sini ada opsi informasi opsional ya. Nah, jadi mau diinformasikan ditagih kemana gitu ya. Nah, jadi referennya kalau ini mau ditambah boleh ya, mau tidak ditambah juga tidak boleh boleh aja ya. Jadi klik aja I have read accept ya, saya udah setuju. Nah, ini optionalnya nggak perlu kita isi. Oke, jadi bisa dibeli menggunakan Mastercard, Visa Card, PayPal ya, wire transfer dan juga yang lainnya ya. Setelah itu buy now. Ya, buy now. Nah, maka kita akan diberikan tampilan order confirmation. Nah, jadi di sini sudah setujukah dengan harga 56 gitu kan? Dengan masa berlakunya apa ya? Dengan tanggal 10 dengan nomor ordernya ini. Oke, saya setuju. Mau setujunya mau bayarnya pakai bank transfer atau pay online. Nah, saya pinginnya bayar online gitu ya. Jadi ini belinya di Jerman ya dengan harga 56. Nah, inilah dia lisensinya ya dengan kode routing kodenya ini, dengan confirmation letternya ini ya kalau memang diperlukan sebagai bukti gitu ya. Nah, saya nggak perlu gitu ya, maka kita pay online. Nah, kliklah pay online. Oke. Nah, di sini accept, setuju ya kondisinya. Oke. Nah, kalau setuju, maka saya dihadapkan pada pilihan gitu ya. Nah, di sini saya isikan kartu kreditnya. Nah, ini mohon maaf ya, saya ini apakan dulu ya. ah, Kartu kredit yang menyangkut data pribadi gitu ya. Jadi ah, apa dulu ya? ah, saya stop share dulu lah ya. Stop share. Nah, ini saya isi dulu. Maaf, mohon maaf ya, saya apa isi dulu. Oke. Nah, nantinya ya, saya akan dapatkan datanya, yaitu ya saya udah stop share tadi ya, maka saya bayar ya via PayPal. Nah, saya bayar 56, harganya 56, ya sebentar lagi ya saya gabungkan lagi, ini saya beli dulu ya dengan nomor isian tadi gitu ya. Ya, tunggu aja di ruangan dulu ya. Nah, di sini saya sudah dapatkan license-nya, maka saya coba gabungkan lagi. Nah, ini dia sebagai berikut. Nah, ini udah dapat ya, saya license-nya dengan harga 56 gitu ya. Dengan paymentnya sukses ya. Nah, dengan masa berlakunya satu komputer untuk 1 bulan ya. Nah, ini satu komputer untuk 1 bulan. Oke. Nah, jadi saya udah dapatkan data itu. Nah, sudah saya beli gitu ya. Maka berikutnya adalah ya continue Smart PLS Gateway. Nah, jadi saya continue dengan Smart PLS. Maka nanti saya akan masukkan data datanya. Nah, inilah data pembelian saya historinya ini. Oke. Nah, setelah order confirmation, maka saya akan ambil apanya lisensinya. Ya, saya ambil lisensinya.
dengan kode ini misalnya. Oke, terlihat ya? Apakah terlihat? Nah, dapat ya sebagai berikut lisensinya. Terlihat, Pak. Ya, terlihat ya. Nah, setelah di copy, nah ini ada berapa berapa apa berapa lisensi ya, berapa angka gitu kan. Setelah itu maka saya masuk ke Smart PLS gitu kan. Nah, di Smart PLS saya isikan. Nah, ini ya. Nah, terlihat ini license expired-nya, maka saya isi enter new license. Ya, enter new license adalah saya profesional gitu ya. Karena tadi saya beli. Nah, kalau dia student license dia free ya. Kalau dia 30 hari juga bisa juga ya. Nanti untuk latihan kalian boleh 30 hari ya, tapi saya mau beli ini. Maka ini license-nya saya isi, oke. Setelah itu connect ke enter license udah. Setelah itu submit. Nah, jadi saya punya udah terlisensi gitu kan. Nah, ini lagi loading dia terlihat kan. Nah, lagi loading terlihat. Nah, jadi di situ your license nah sudah diakui gitu ya. Jadi expired bulan 11 tanggal 9 ya. Jadi dalam jangka waktu 30 hari ya. Jadi saya punya ini sudah aktif gitu ya. Jadi kalau mau saya hentikan juga bisa aja ya. Deactive license gitu ya. Nah, ini karena sudah aktif maka saya sudah bisa pakai gitu ya. Nah, jadi ini tampilan menunya. Nah, tampilan menunya terlihat ya adik-adik. Nah, terlihat seperti ini. Nah, jadi udah penuh semuanya. Nah, jadi sekarang mau kita jalankan. Nah, bagaimana cara menjalankannya gitu ya? Maka kita masuk buat dulu workspace ya, new workspace. Nah, new workspace ya, maka kita masukkan data. Maka saya pilih data saya, oke, oke, data. Nah, misalnya saya mau ngisi data sebagai berikut ya. Ya, misalnya saya mau ngisi data, ya, sebagai berikut. Ya, new project, kasih data, kasih nama data, misalnya PLS S1, akuntansi Su ya. Nah ini 2024 ya. Setelah itu create. Nah setelah create maka saya import data ya. Import data dulu. Maka saya klik import data. Maka saya pilihlah datanya. Nah saya pilih datanya. Misalnya datanya adalah berkaitan dengan data ini misalnya ya. Berkaitan dengan data primer XLS. Nah kita klik open. Nah setelah klik open maka akan muncul sebagai berikut. Nah inilah tampilan datanya. Nah, jadi saya menggunakan data sebagai berikut ini ya. Nah, jadi X11, X12, X14 gitu kan. Nah, ini saya punya data sebagai berikut. Nah, ini. Setelah itu saya klik import ya. Artinya dari Excel tadi diimport ya. Nah, setelah data di Excel diimport gitu ya, maka inilah data saya gitu ya. Nah, jadi dapatlah datanya terlihat ya. Nah, ini mau kita dapatkan data rata-rata gitu ya. Jadi dengan tipe data nomor satu, nomor dua, nomor tiga ya sampai tiga sampai Y-nya ya sebesar ini 44 indikator gitu ya. 44 indikator ya nilai rata-ratanya ini 4, ya dengan nilai median ini dengan nilai minimum ini dengan nilai maksimum ini gitu ya. Nah, setelah itu kita klik ya. Kita klik apa ya? Back. Back ya. Nah, itulah dia. Berarti setelah itu kita baru masuk pada PLSM. Nah, kita klik PLSM. Jadi di sini model SEM ya, model SEM. Udah dapat data gitu ya, maka klik save. Nah, kita diminta model. Nah, sekarang kita kembali udah dapat seperti ini. Kita mau mau lihat tadi ya bahwasanya ada menggunakan variabel
Nah, ini ya, misalnya tadi kita menggunakan teorinya adalah employee satisfaction mediated relationship between motivation factor, gitu ya. Nah, jadi motivation factor ini misalkan ada dua, gitu kan. Nah, motivation factor dulu kita bentuk. Nah, maka kita lihat ya, masuk ke tampilan. Nah, motivation factor. Nah, di sini kita lakukan menggambar ya. Kita diminta menggambar. Oke. Nah, jadi kita caranya X1 ini gitu ya. Jadi langsung ke indikator kita pilih X11, X12, X13. Nah, oke. X14. Nah, misalkan ini indikator motivasi gitu ya. Oke. Nah, ini namanya adalah variable motivation factor. Motivation gitu ya. Motivation. Kita klik dia motivation. Oke. Ya, motivation uh, internal motivation ya atau internal motivation lah ya. Internal motivation atau X1 ya. Underscore X1 ya. Enter ya. Jangan lupa enter. Nah, enter. Nah, sehingga muncul seperti ini. Terlihat ya. Nah, terlihat bahwasanya ini formatif atau reflektif dengan topik kita yang kemarin. Ada yang bisa jawab. Ini formatif atau reflektif? Silpi, gimana Silpi? Reflektif ya, Pak. Ya, reflektif dia ya. Karena apa? Ya, internal motivation direfleksikan dari X11, X12, X13, X14 gitu ya. Nah, betul, reflektif. Nah, berikutnya external motivation. Nah, kalau sudah X14 sudah, maka X15 sampai X18 ya. Nah, sebagai berikut. Nah, ini kita kasih nama external motivation. External motivation ya. Underscore X2 ya. Enter ya. Nah, bisa kita geser ke bawah. Nah, inilah dia. Jadi ada tanda panah itu menunjukkan dia apa ya? Menunjukkan dibantunya kita melihat garis bahwasanya itu adalah sama ya. Nah, sekarang mau kita pindahin ke belakang juga boleh. Maka klik kanan deh ya. Nah, klik kanan sebagai berikut. Oke. Nah, misalkan kita mau balikkan dia ke kanan. Nah, kalau ada seperti ini gitu ya, external motivation gitu ya. Ya, tadi adalah X14 gitu ya. Nah, X15 sampai X18 ya. Nah, ya. Ini delete dulu boleh ya. Jadi X15 sampai dengan X18 ya. Nah, ini external motivation. External motivation X2 ya. Nah, sebagai berikut ya. Nah, terlihat ya, adik-adik. Nah, berikutnya. Nah, ini kalau mau kita balik boleh, boleh aja ya. Jadi dia boleh ke arahnya sini. Nah, ini klik kanan. Nah, klik kanan. Lalu left sebelah kiri. Mau sebelah kanan boleh ya. Kalau mau di atas juga boleh. Mau di bawah juga boleh. Mau di kiri boleh juga. Nah, coba kita ke bawah. Nah, ini bawah. Nah, kalau mau ke belakang, left ya. Mau ke atas, top ya. Nah, sebagai berikut. Mau ke kanan, right ya. Nah, ini. Tergantung kita mau gambarnya gimana. Nah, kita left aja ya, biar supaya cantik ya. Nah, berikutnya. Nah, kita lihat variabel apanya ya? Variabel X-nya, Y-nya ya. Organizational performance. Nah, ini ya, organizational performance. Oke.
Nah, organizational performance, maka kita klik sebagai berikut ya. Nah, jadi organizational performance itu Y ya. Nah, kalau dia itu memang Y, maka pilihlah ya. Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, dua, tiga ini. Ya, maka drag sebelah kanan ya. Nah, tap seperti ini. Nah, jadi kasih nama ini ya, kasih nama organizational ya, kasih nama adalah organizational performance. Nah, ini ya. Ya, oh nggak bisa dipaste ya. Mungkin versi berikutnya bisa dipaste. Or, organizational performance. Oke, underscore Y ya. Nah, ini enter. Nah, jadilah seperti ini. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya variabel lain, yaitu employee satisfaction. Ya, employee satisfaction dari sini ya. Nah, employee satisfaction. Nah, kita cari employee satisfaction. Maka kita cari misalnya variabelnya apa? Nah, variabelnya adalah ini ya. Misalnya adalah AKP. AKP 1, AKP 2, AKP 3 ya. Nah, ini disebut dengan eksternal apa namanya tadi? Employee satisfaction. Ya, kasih nama dia. Employee employee satisfaction. Satisfaction ya. Underscore. Nah, ini kasihkan namanya Z1 ya. Z1 dia. Enter. Nah, karena dia apa? Maunya di tengah-tengah gitu ya. Nah, ini tandanya seperti ini. Maka ini kata saja ya. Maka dia top ya. Nah, top seperti ini. Udah. Dan ini kita kasih jarak gitu ya. Kita kasih jarak dulu. Nah, jadi ini ya. Nah, seperti ini ya. Cocok ya. Nah, cocok ya. Oke. Berikutnya adalah kita konekkan. Ini ke sini. Ya, kita konekkan ya. Ini ke sini. Nah, kita connect. Ya, ini ke sini. Nah, ini ke sini ya. Ini ke sini. Dah ya. Nah, inilah berarti variabelnya ini pemediasi atau pemoderasi. Brigita Mailin, ini variabelnya pemediasi atau pemoderasi. Gimana, Brigita Media. Mailin? Eh, Komodrasi ya, Pak? Kenapa pemoderasi? Ada yang bisa? Elvira Zahra Tambunan, Fadila Sipa Aulia, Amelia Putri Arya Dita. Gimana, Amelia? Pemoderasi atau pemediasi? Saya, Pak. Ya, Amelia, gimana? Atau siapa ini? Silvi, Pak. Silvi. Pemoderasi atau pemediasi? Mediasi, Pak. Pemediasi. Kenapa pemediasi? Karena employee satisfaction itu yang memperantarai antara motivation, internal motivation dan external motivation ke organizational performance, Pak. Ya, betul. Jadi kalau dia di tengah-tengah, itu udah pasti adalah pemediasi yang memperantarai kan. Kalau kita mau ke tebing, maka harus lewat di Perbaungan atau jalan tol gerbang Perbaungan. Nah, jadi Perbaungan itu adalah pemediasi yang memperantarai hubungan antara Medan dengan tebing tinggi. Nah, itu ya, betul. Nah, berikutnya variabel pemoderasi mau kita buat. Pemoderasinya apa? Leadership style.
Ya, misalnya leadership style. Ya, leadership style gimana? Nah, caranya kalau ini adalah AKP 1 tadi udah, ini AKP 1, ini AKP 2, ini AKP 3 udah ya. Nah, berikutnya adalah yang lainnya. Ya, yang lainnya apa? APTK. Nah, inilah ya. Nah, kita hapus saja. Nah, hapus cloud drawing. Nah, oke ya. Nah, sekarang APTK 1, APTK 2, APTK 3. Nah, ini ya. Jadi untuk membuat variabel pomoderasinya dengan berikut ya. Jadi masukkan ke bawah. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi ini apa apa tadi namanya? Leadership style ya. Ya, leadership style. Oke. Nah, ini kalian tulis nanti bahasa Inggris saja ya, jangan bahasa Indonesia lagi ya. Ya, leadership style ya. Nah, jadi tulis saja nanti bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ini Z2 ya. Enter. Enter. Nah, sebagai berikut. Nah, ini yang muncul ya. Lantas kita tarik garis. Nah, garisnya kemana? Ini ke sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Inilah ya. Kalau mau dihapus pun boleh. Udah ya. Nah, inilah dia. Nah, selanjutnya mau kita tarik lagi, apakah internal motivasi berpengaruh terhadap organizational performance gini? Ada nggak hipotesanya yang kurang? Atau berapa hipotesa ini? Ada yang kurang ya kan? Ini kemana? Ini ke sini. Belum ada. Ini ke sini ya. Oke ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Nah, jadi inilah dia modelnya. Kalau kita lihat model yang sebelumnya itu di e-book kita ya sebagai berikut. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Ya, udah sama modelnya, sama ya. Nah, inilah dia modelnya. Nah, kalau udah sama ya, inilah research framework and hypothesis yang harus kita jelaskan secara teori ya. Nah, setelah itu setelah itu baru kita lanjutkan pengujian. Ya, kita lanjutkan pengujian dengan cara mengklik apa? Calculate. Nah, calculate itu adalah dengan PLS algorithm ya dan juga bootstrapping. Kalau jadi yang namanya PLS algorithm tadi ya kalau dalam teori kita sebelumnya ya yang namanya PLS algorithm itu akan seperti ini ya akan seperti ini dia. Yang namanya PLS algorithm itu asumsinya kita data outlier-nya udah beres semua ya. Ya, udah bagus semua gitu ya. Nah, ini ya. Nah, PLS algorithm itu akan menghasilkan menu sebagai berikut. Oke, calculate ya lantas PLS algorithm. Nah, setelah itu nah dalam PLS algorithm kita diminta ada mengisi weighted ya dengan menghasilkan dengan weighted scheme-nya adalah path analysis ya. Nah, ini path analysis. Oke ya. Setelah itu kita klik start calculation. Oke. Start calculation. Ya, pilihlah klik start calculation. Nah, ini hasilnya. Nah, maka model kita akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, inilah dia. Nah, ini gambarnya dan gambarnya ini mau kita save ya. Ya, kita klik klik save ya, model SEM. Nah, ini PLS S1 akuntansi 2024 ya. Setelah itu create.
namanya itu ya. Maka tersimpanlah dia. Nah, inilah modelnya. Jadi ini kalian boleh kalian JPG kan, dan juga boleh ambil apanya ya, mau di print screen boleh. Nah, setelah itu transfer ke Excel. Ya, sebelum transfer ke Excel kita lihat hasil dulu lah ya. Nah, ini menunjukkan kalau 0,44 ini dia bagaimana ini? Ya, bagaimana ya? Nah, ini menunjukkan employee satisfaction dari X2 ke X1 gitu kan. Ini uh, nilainya di atas di bawah 1, kan. Ya, jadi kan kemarin signifikan itu apabila di bawah 1,95 ya. Nah, itu yang menunjukkan dia nilai koefisiennya 0,185 gitu ya. Nah, itu. Kemudian indirect efeknya juga ini ya. Juga kemudian outer loadingnya ini. Nah, jadi outer loadingnya dia berapa kemarin? Kalau di atas 0,5 maka tidak apa ya? Tidak valid katanya kan. Ya, ini 0,67 ya kan, ini 0,4. Nah, ini nanti boleh dihapus ya, boleh dibuang. Nah, ini juga valid ya. Ini tidak valid. Ini valid ya. Ini ini dianggap merah dia kan, tidak valid 0,7 ketat dia ya. Nah, ini juga. Jadi kalau 0,5 udah valid. Nah, ini dia tidak valid. Ini valid ya, kalau 0,5 ini tidak valid. Nah, ini ya. Kemudian outer weight-nya ya, dengan nilai outer weight-nya ya sebagai berikut. Nah, ini ya. Dan juga nilai latent variable-nya sebagai berikut. Nah, ini ya. Kemudian R square-nya. Nah, jadi yang kita lihat adalah adjusted R square ya, dengan nilai sebagai berikut. Nah, jadi dia nilainya adalah nilai adjusted R square ya, 0,33, 0,49 ya. Nah, ini. Oke. Kemudian nilai F square. Berapa nilai F square-nya? Klik F square ini. Ya, kita klik F square. Nah, ini ya. Dari sini. Oke. Nah, F-score-nya 0,43, 0,290. Kemarin bagaimana cara menentukannya? Besar atau kecil? Nah, itu nanti kita bandingkan dengan teori ya. Kemudian construct reliability-nya. Nah, ini dia menunjukkan construct reliability-nya. Dengan nilai Cronbach alpha 0,4, 0,45 gitu kan. Kalau kemarin itu ada kita lihat indikator berapa masing-masing ya. Nilai Cronbach alpha-nya berapa limitnya ya. Nah, itu. Kemudian diskriminan validity. Nah, diskriminan validity inilah outputnya. Ya, jangan nilai nilai uh, heterotrade dan juga monotrade ya. Jadi heterotrade dan monotrade seperti ini. Nah, yang udah kita jelaskan di kemarin dari teorinya ya sebagai berikut ya. Teorinya itu ini. eh Mana ya? Hilang deh. Ya, dengan nilai. Nah, ini. Nah, ini ya. Heterotrade, monotrade. Nah, ini ya. Ya, ini indikatornya. Nah, jadi kita bandingkan aja dengan indikator itu ya. Kalau R square itu 0,75 ke atas dia tinggi ya. Nah, itu dia ya. Variant inflation factor-nya 3,3 harus kurang ya. Kemudian VIP-nya di bawah 0,5 juga ya. Nah, ini ya. Ya, berikutnya kita kembali ya ke hasil. Sorry. Kita lihat ke hasil tadi.
Nah, inilah ya. Jadi mau transfer Excel ya kita klik ini Excel. Nah, ini Excel ya. Nah, jadi mau kita klik. Nah, jadi kalau yang versi student itu nggak nampak Excelnya. Jadi hanya gambar aja langsung ya, JPG ya, hanya bisa di JPG kan. Itu bedanya. Dah. Nah, dari dengan Excel itu kita kita klik Excel. Nah, ini ya. Exclude log matrix ya. Render model image. Render graph ya. Nah, ini. Export ya. Nah, ini. Lantas mau kita simpan di mana dia? Ya, misalnya datanya adalah S1 akuntansi. S1 akuntansi ya. Oke. Nah, jadi inilah saya nyimpan Excel hasil yang namanya bootstrap apa ya? PLS algoritma ya. Nah, jadi saya udah menyimpan hasil dari PLS algoritma. Nah, ini lagi Excel export deh ya. Nah, lagi sedang Excel export. Nanti kita coba lihat hasilnya ya. Nah, jadi udah cukup lengkap ya. Nah, dan semudah itu modelnya tergambar ya. Nah, jadi ini ya, ya loading ya. Nah, jadi sama hasilnya dengan Excel yang dibuka dengan yang menu ini. Nah, itulah ada ya, adik-adik sekalian. Nah, inilah tampilan Excel-nya. Nah, coba kita lihat tampilan Excel-nya. Nah, ini. Nah, jadi tampilan Excel-nya udah langsung dia gambarnya dapat ya. Sebagai berikut inilah gambarnya. Nah, jadi mau buat kerangka konseptualnya boleh-boleh aja kita dari sini ya. Kalau mau lihat nilai PET-nya, klik PET-nya ya. Ini PET. Ini hasil PET. Ya, kalau mau lihat hasil indirect effect-nya, klik show indirect effect ya. Ini hasilnya. Ya, kalau mau lihat, jika mau melihat nilai F square, ya model fit ya show ya. Klik model fit. Nah, ini. Nah, inilah ya, adik-adik sekalian. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Cukup jelas Jelas, ya? Pak. Nah, cukup jelas ya, saya kira. Nah, kemudian inilah modelnya. Jadi kalau mau kita copy, ya tadi save, di save ini modelnya ya. Artinya model yang ada angka. Nah, model yang ada angka, ya sebagai berikut. Ya, klik save ya. Nah ini, di save. Ya, setelah itu, ya di save lah ya. Udah save ya. Selanjutnya calculate lagi, ya bootstrapping. Ya menunya bootstrapping dengan hasil sebagai berikut. Ya, klik start. Artinya dengan penyimpulan kembali ya. Jadi inilah hasil dari bootstrapping. Nah, setelah itu kita Excel kan. Jadi F square ya P value R square. Nah, ini muncul dia di bootstrapping. Nah, lantas Excel-nya kita transfer. Ya, klik apa? Selanjutnya ini model SEM ya, ini model bootstrapping. Model SEM bootstrapping kasih nama ya. Bootstrapping. Dah. Nanti skripsinya mudah-mudahan pakai ini semua ya, adik-adik sekalian. Nah, ini ya, lagi di lagi loading dia ya. Lagi loading export ya, export Excel export ya. Udah ya. Nah, dapatlah hasilnya. Nah, sebagai berikut tampilannya. Nah, inilah ya tampilan Excelnya ya.
Setelah itu Ctrl S. Nah, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Jadi sekalian, cukup jelas ya. Nah, cukup jelas. Nah, jika sudah, maka ini kita sudahi ya dengan cara Smart PLS ya. Kemudian kita pilih apa ya? Kemudian kita edit ya. Nah, kita back. Setelah itu mau kita simpan gitu ya. Mau kita simpan ya, klik ya Smart PLS, ya klik apa? eh, Exit ya. Setelah itu exit. Sudah selesai. Nah, ya, cukup jelas. Ya, jelas semuanya ya. Ya, jadi dengan demikian Smart PLS sudah berhasil ya kita jalankan ya, dan juga materinya sudah tersampaikan. Ada yang mau bertanya, adik-adik sekalian? Silakan. Baik, jika tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita hari ini, dan nanti rekamannya saya share ya. Terima kasih adik-adik sekalian, dan Eh, izin bertanya, Pak. oh ya, silakan Silvi. Kita UTS-nya gimana ya, Pak?